Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin semua yang mana telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara FGD pada hari ini. Ya, sebelumnya saya juga akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Royan Desta Ramadan. Dengan ini saya untuk mengundang para hadirin semua dengan tujuan untuk sebagai riset penelitian saya. Adapun prosedurnya, saya akan menjelaskan prosedur pada acara FGD hari ini. Yang pertama, diharapkan untuk para hadirin tetap stay di tempat. Yang kedua, dilarang untuk mengakses HP atau HP-nya untuk disilent. Monggo. Ketika FGD ini dimulai, saya harap untuk para hadirin untuk tidak mengakses HP. Kemudian sebelum FGD ini dimulai, saya persilahkan bagi para hadirin untuk apabila ada kepentingan lain seperti ke WC atau ada yang ingin dihubungi, saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Nah, apabila tidak ada, baik, sebelum dibuka acara FGD hari ini, mungkin akan lebih terbentuk suasananya lebih terbentuk. Monggo silakan untuk perkenalan satu-satu. Silakan, mbaknya namanya siapa? Siapa teman-teman? Perkenalkan, nama saya Siti. Siti. Iya. Oh, Mbak Siti. Hai Mbak Siti. Iya. Kemudian sebelahnya? Perkenalkan teman-teman, saya Prilly dari Magelang. Ya. Hai Mbak Prilly. Ya. Kemudian sebelahnya? Saya Lali. Ya. Hai Mbak Lali. Ya. Kemudian sebelahnya? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sukir. Oh, Sukir. Ya. Salam kenal Pak Sukir. Kemudian depannya? Perkenalkan, nama saya Tarion. Tanyo. Oh, oke. Salam Pak. Kemudian depannya? Perkenalkan, nama saya Debbie. Nabila. Oh, ya. Hai Mbak Nabila. Kemudian? Saya Debbie. Ya. Hai Mbak Dewi. Ya. Acara FGD akan kita mulai ya hari ini. Ya, mungkin kita sedikit sharing, atau ini tidak terpatok untuk dinilai ya. Mungkin ini sharing ini yang kalian ketahui aja, yaitu topiknya tentang healing. Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang healing? Nah, mungkin dari para hadirin bisa untuk mengangkat tangan apabila ingin menjawab, atau mungkin bisa siapa dulu? Ya. Menurut saya ya Mas, healing itu adalah sebuah refreshing atau sebuah pencapaian diri untuk pergi ke luar kota. Enggak harus ke luar kota menurut saya. Healing itu ada banyak, misalnya yang membuat kita itu bahagia, ada yang membuat kita itu semangat, itu bisa dimasukkan ke kategori healing itu Mas. Jadi untuk tipikal healing itu mencapai kebahagiaan. Iya. Dan itu harus ke suatu tempat. Enggak harus. Terus? Healing itu enggak harus ke luar kota atau luar negeri, enggak tempat itu. Yeah. Healing itu misal ibadah itu udah sebagai healing, karena menurut saya ya Mas, kayak nge-gym, ibadah, zikir itu kan menenangkan diri. Nah itu menurut saya healing Mas, dan termasuk kategori healing. Jadi secara garis besarnya sesuatu pencapaian buat menghasilkan kebahagiaan gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain? Silakan Mas, siapa tadi? Mas Aryo. Ya. Jadi kalau menurut saya sendiri ya, kalau sepengetahuan saya healing itu tentang kesehatan atau kesembuhan gitu. Yang dimana berarti artinya seseorang itu sedang tidak baik-baik saja. Kebanyakan anak-anak milenial zaman sekarang itu healing itu dimaknai dengan staycation, liburan seperti itu. Ya mungkin karena dilihat dari artinya tadi kayak kesehatan sembuh gitu,
Healing itu menurut saya ya sesuatu yang membuat seseorang itu bisa jadi sehat atau tenang pikirannya seperti itu. Jadi cara garis besarnya healing menurut Mas Aryo ya, Iya. tadi itu merupakan suatu ya sembuh atau pemulihan, Sesuatu yang apa ya? Intinya itu tentang kesehatan seseorang. tentang kesehatan seseorang. Berarti kesehatan tentang mental, kesehatan mental Bisa semuanya sih mas. bisa semuanya. Dari fisik, Ya mungkin bisa. pokoknya bisa gitu ya. Iya. Ya, siap. Selama bednya nggak seret, nggak apa-apa, Iya. Mas, gasin aja. Nah, Iya. monggo. Mas siapa tadi ya? Sukir. Sukir. Ya. Ya. Sedikit menambahkan sih dari apa yang disampaikan oleh Mas Taryo tadi. Ya saya setuju bahwa healing itu nggak melulu soal perjalanan atau apa ya berpergian ke suatu tempat. Karena pada dasarnya kan healing itu kan berasal dari kata heal ya. Nah, jadi healing itu bisa dari kondisi seorang yang misalkan dia jenuh, dia energinya habis bertemu banyak orang gitu misalkan. Nah, upaya dia untuk healing adalah mungkin dia bisa menyendiri dulu, dia tidak membatasi dengan bertemu dengan banyak orang, itu juga disebut healing. Begitu sih, Mas. Jadi di sini itu istilahnya healing itu hanya sebagai chargernya seseorang Iya. karena terkuras dari segi energi yang Iya. untuk berinteraksi kepada semua orang. Enggak cuma interaksi, Interaksi. banyak ya banyak konteksnya. Oke, terima kasih. Kemudian siapa lagi? Kalau sepengetahuan saya ya, jadi itu kayak itu mas, kayak refresh otak maupun badan juga. Aku tuh capek tuh udah bekerja sama badan juga gitu kayak menenangkan itu loh. Mengistirahatkan otak dan badan. Itu sih mas. Refresh otak. Iya, mengistirahatkan itu. Jadi kalau menurut dari Mbak siapa? Maaf, Mbak Siti. Oke, menurut dari Mbak Siti, healing untuk merefresh otak itu seperti apa? Ya kayak istirahatkan otak gitu mas. Jadi kan udah capek nih sama dunia, kayak mungkin dunia kerja atau dunia kuliah. Jadi udah istirahat itu loh, bisa jadi tidur, bisa jadi liburan ataupun hal yang lain tapi yang menyenangkan otak. Jadi kalau seumpama untuk menyalurkan hobi, kita mana bisa? Mungkin bisa kan kalau mungkin suka ya itu jalannya juga enjoy gitu, nggak ada tekanan. Itu dari tekanan-tekanan itu loh. Berarti ini tuh lebih melakukan sesuatu yang tidak merasa dirinya itu tidak tertekan, tetapi dia juga merasa enjoy. Iya. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi, silakan. Kalau saya tuh sendiri itu kayak suatu kegiatan itu tuh yang dilakuin biar ngembaliin mood gitu loh di tengah-tengah setelah melepas penat kayak gitu. Kan orang healingnya macam-macam ya, soalnya bisa jadi hobi gitu healing gitu. Nah itu tuh kalau masing-masing orang beda-beda. Nah, itu sih menurut orang itu ngembaliin mood mereka tuh kayak gimana kan ada caranya sendiri-sendiri kayak gitu sih. Oke. Jadi kegiatan untuk mengembalikan mood setelah kayak aktivitas panjang mungkin atau ada kegiatan yang bikin capek, gitu, menguras energi yang terlalu banyak. Mungkin kalau untuk masalah mood ini juga bagi saya itu menarik juga karena setiap orang melakukan sesuatu atau bertemu dengan seseorang karena suatu konflik tersendiri atau ada insiden tersendiri itu mesti timbulnya bad mood ya. Nah, kalau dari menurut Mama tadi namanya siapa? Dalila. Itu bagaimana? Kalau semua ya tiba-tiba ya. Oh tiba-tiba moodnya jelek. Ya. Kalau dari aku sendiri caranya ngembaliin mood. Ya. Kalau dari aku sendiri ya caranya ngembaliin mood nggak mau ngomong sama siapa-siapa ya itu kayak mau sendiri dulu kayak gitu. Terus mungkin kayak lebih ngalihin ke kegiatan mungkin kayak scroll apalah yang bisa bikin semangat lagi kayak misal scroll up sosmed kayak gitu sih. Tapi nggak mau sama orang sekitar tuh nggak mau gitu dulu. Menarik diri dari orang sekitar dulu. Berarti konteksnya itu istirahat dari melakukan aktivitas sesuatu. Jadi kayak ya Mungkin keluar tidur, ya, kayak gitu. ya bisa. Kamar sendiri gitu. Oke, terima kasih dari Mbak Dalila. Mungkin ada yang lain.
saya ini memang setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Mas siapa tadi Mas Tarya Apa ya, Mas Tarya? itu bahwa healing itu adalah salah satu bentuk penyembuhan karena kan dari segala hal yang terjadi kita terkadang kita nggak sadar bahwa mental kita tidak baik-baik saja dan tapi hal-hal seperti ini terkadang disalahartikan berdasarkan dengan lingkungan sosial media sehingga hal-hal yang penyembuhan simpel yang tadi seperti yang sudah teman-teman lain sebutkan dari berdiam, mengaji, berzikir itu yang sebenarnya juga bentuk healing itu disalahartikan oleh anak-anak sekarang sebagai healing itu untuk jalan-jalan, untuk berpergian, untuk pasang story di sosmed dan lain sebagainya. Ya, cukup menarik. Nah ini ada kaitannya dengan asumsi Pak di luar orang itu ternyata healing itu hanyalah sebagai jalan-jalan. Nah mungkin ini juga menarik karena sebenarnya kalau menurut di KBBI untuk ya seperti hanya sekedar memainkan hanyalah istilahnya itu pertamasia lah. Nah, mungkin dari pandangan teman-teman apa perbedaan dari pertamasia dengan healing tersebut? Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab. Perbedaannya ya? Ya, perbedaan. Kalau menurut saya bertamasya itu lebih ke arah refreshing. Pertamasia itu lebih ke refreshing. Ya, kalau healing itu karena jadi orang itu kan bisa memahami kondisi dirinya sendiri kan ya. Ya. Kalau healing itu konteksnya ketika dia sudah merasakan sesuatu goncangan di dalam dirinya. Jadi dia berusaha untuk tidak terlalu dalam dengan goncangan itu. Sedangkan kalau pertamasia itu kan kita hanya berpergian dan itu bentuk dari refreshing yang misalkan kita habis bekerja penat terus kita pengen mencari hiburan, nah itu bisa pertamasia. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menanggapi. Menurut saya pribadi sih kalau bertamas itu lebih kayak main gitu loh Mas. Jangan kalau yang bingung terus itu lebih kayak kebutuhan kita. Bukan pokok. Iya, jadi kayak tadi yang saya bilang kayak istirahat, kayak bikin ketenangan sama diri sendiri. Cuman kalau bertamas itu belum tentu dapat itu. Oke, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada yang menyampaikan lagi? Cukup ya, oke, terima kasih. Lanjut. Menurut teman-teman, healing yang terbaik itu apa sih? Saya Ya, self healing terbaik itu adalah berzikir menurut saya. beliau. Ya, karena itu udah urusan ke kita sama Tuhan. Jadinya diam tapi kayak ada energi kuat, energi positif kita walaupun tidak terlihat. Kita bisa merasakan. Gitu sih. Berarti ini kaitannya dengan rohani. Ya. Rohani. Jadi kalau ini yang berdasarkan yang saya rasakan ya, kalau seumpama hubungannya dengan rohani itu ketika kita sudah yakin, ketika kita sudah mempunyai keyakinan sama yang maha kuasa, kita secara otomatis kita sudah yakin bahwa kalau kita itu sudah bakal dibantu, bakal dimeriahkan dari segala permasalahan, segala hal. Itu juga baik juga sih. Ya, silakan. Tadi bisa diulang. Healing yang terbaik bagi teman-teman itu apa? Kalau untuk pendapat saya sendiri, lebih baik kita harus paham dulu diri kita sendiri, diri masing-masing. Soalnya manusia itu kan berbeda-beda karakter, berbeda-beda sifat itu. Jadi nggak semua orang itu sama untuk cara penyembuhannya diri sendiri. Jadi kayak kalian tuh harus paham dengan dirimu sendiri. Kalian itu butuh apa? Kalau udah paham butuhnya apa, nanti pasti cara penyembuhannya itu bisa tersampaikan. Gitu. Jadi tergantung pada karakter sama sifat. Iya, tergantung individunya seperti apa dulu. Bisa beri contoh mas seperti apa? Kan kalau ada yang disebut barista itu ada yang dengan berzikir kita bisa tenang gitu. Tapi kan ada sebagian orang yang tidak seperti itu. Ya. Ada yang sebagian orang butuh menikmati udara segar. Mungkin Oh, contohnya menikmati alam.
kayak ke pantai, kayak ke pegunungan, menikmati alam bebas kayak gitu, seperti itu sih. Jadi ini lebih ke ya memang benar berarti secara besarnya karakteristik sama bentuk fisik, karena kalau bentuk fisik itu seperti tadi yang ke sembako ingin musa atau ingin menghirup udara segar, atau mungkin kalau ingin seumpama kalau lagi ingin ke pantai itu ingin melihat pemandangan dari air laut lah. Dan ada juga kan yang orang-orang yang gimana caranya dia biar bisa semangat lagi, kan ada yang cuman hanya butuh temen nongkrong, itu ada yang dengan cara itu seseorang ada yang langsung kayak kembali moodnya kembali kayak gitu. Jadi kayak itu tergantung diri sendiri kebutuhannya kayak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada pendapat. Jadi preferensi saya, menurut saya tuh ibadah itu bukan juga. Jadi kalau saya tidak masuk ke dalam healing, jadi sesuai dengan sesuai situasi. Jadi misalnya kita kan lagi kerja sama kehidupan kita, ya kan? Mungkin bisa lewat healing yang lain, mungkin istirahat atau mungkin nonton film seperti itu. Dan mungkin saat waktu weekend atau lagi waktu luang bisa healing atau lebih tenang gitu mas. Mungkin waktu di pantai atau di danau. Saya mau menambahkan Kenapa menyaga? Oh, enggak menjaga. Jadi saya kurang setuju sih kalau ibadah itu bukan merupakan healing. Iya, memang benar ibadah itu merupakan kewajiban. Tapi enggak semua orang itu menyempatkan waktunya untuk berzikir. Berzikir itu kan untuk ibadah. Iya. Nah, mungkin orang itu sholat, tapi dia lupa berzikir. Itu sih. Iya, jadi kalau Terus? kemarin Ya, boleh. jadi kan saya tadi bilang, ini kan healing versi saya. Jadi saya mengajukan sebuah kewajiban, jadi tidak termasuk healing dalam saya. Ya saya juga ingin menyangkut Ya. sebenarnya tadi kan siapa sholat belum tentu mikir, itu kan biasanya banyak. Kalau menurut saya sholat itu ya kalau di bener-bener khusyuk kita lakuin di diresapi itu udah hati itu udah jadi tenang gitu ya. Tapi mungkin untuk lengkapnya emang ada lebih lengkap, lebih tentu kalau kita berdoa berzikir kan gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Mas Taufan? Jadi dari healing yang berzikir itu syarat simpulannya yang garis besarnya adalah dari sisi kewajiban memang kita ya diciptakan oleh Tuhan ya buat beribadah untuk ya karena sebagai makhluknya itu untuk beribadah. Kemudian kalau di sisi lainnya, kalau yang di sisi kebutuhan mungkin karena pada dasarnya manusia itu kan hal yang dibutuhkan, bukan berarti dari zikir itu suatu yang diwajibkan. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Kalau mas, Ya. kalau bertanya nih, kalau versinya mas itu itu kayak apa? Buat mas sendiri. Healing yang terbaik itu kalau bagi saya ya, healing yang terbaik itu seumpama kita itu sudah kita melakukan sesuatu, kan seumpama ada konflik terus kita rasa ya, mesti dampaknya seperti itu atau mungkin merasa lelah, kita melakukan sesuatu yang mungkin sebisa kita, tetapi itu bisa langsung tercapai. Contohnya seperti lagi sedang ya mesti kayak lagi berinteraksi beberapa jam. Kalau menurut saya lagi berinteraksi dan ketika beberapa jam itu sudah lelah, terus kayak mau itu mager, terus mau ngapa-ngapain juga udah males, itu udah nggak mau dengar. Ya mungkin ketika kita punya handphone ya kita mungkin bisa scroll buka apa itu. Kalau seumpama kita sudah merasakan mendingan atau sudah merasa pulih, itu berarti kita berhasil, itu berarti pencapaian healing yang terbaik bagi saya.
mungkin saya ingin juga bertanya kepada teman-teman, next ya. Biasanya teman-teman yang apa ya? Dari yang beberapa yang terbaik itu mungkin teman-teman yang pernah dilakukan healing itu apa? Kalau bagi teman-teman, mungkin dari Mbak Devi. Yang terbaik. Yang biasa dilakukan, ya, yang dia. Kalau untuk saya sendiri, selain tadi yang dibilang Mbak Aisyah dengan berzikir dan salah satu ibadah, saya juga lebih memilih untuk sendiri baca buku. Oh, membaca buku. Dari membaca buku itu kan gini, kalau seumpama membaca buku keadaannya kita lagi, ya misalnya ini semisal kalau lagi down atau lagi mood, apakah dari Mbak Devi itu bisa fokus atau mungkin karena dorongan excited dari membaca buku? Kan buku genrenya banyak ya, jadi itu bisa disesuaikan dengan seperti apa mood kita pada saat itu. Misal kita lagi marah ya kita cari buku yang bisa menenangkan kita seperti apa. Kalau kita lagi memang sekiranya nggak mood, lagi down, kita cari misalkan buku-buku yang bisa bikin ketawa, buku yang bisa menyenangkan seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau dari saya, diri saya sederhana banget. Iya. Diri saya itu cerita ke orang yang percaya, terus nangis jadi-jadinya sampai energi negatif itu keluar semua. Jadi pengungkapan Nangis. emosi yang lebih total secara maksimal itu, dan kalau sudah memang benar-benar habis itu sudah pegang plong. Ya. Oke, terima kasih, itu juga menarik. Ya mungkin kalau setiap itu juga ada sih, itu juga ada terapi buat mengungkapkan emosi itu juga ada. Semisal saya juga pernah ketika saya lagi pelatihan apa ya kayak keaktoran itu, seumpama kalau lagi nangis, ayo keluarkan nangis yang sekuat mungkin, harus kalau belum kelihatan benar-benar nangis, suruh terus sampai kalau benar-benar sudah kayak dari emosinya keluar memuncak itu baru itu bisa kelihatan itu benar-benar mengeluarkan emosinya. Ya itu juga bagus. Menurut saya kalau saya nih, misal lagi ada masalah gitu, terus saya makan, kan biasanya cewek makan ya. Tapi kalau saya belum nangis itu belum kayak masih sesek, dada itu sesek, masih pusing, masih sesek gitu. Tapi kalau udah nangis itu kayak plong. Ya, kayak ada ganjel gitu dari diri sendiri ya. Terima kasih, mungkin dari Mas siapa tadi, mohon maaf. Taryo. Ya, Pak Taryo. Jadi kalau saya sendiri sih kan mungkin lagi stres atau banyak pikiran beban gitu, saya lebih ke ngajak temen nongkrong, terus kita ya cerita-cerita bareng gitu, ngopi, ngerokok gitu kan, nikmatin suasana. Kan soalnya kalau versi cowok ya, tongkrongan cowok itu pasti ada orang yang dimana dia tuh sangat receh sekali gitu. Jadi kayak hidupin suasana jadi kayak lebih banyak ketawa gitu, jadi kita terbawa suasana jadi yang lebih bahagia gitu, senang kayak gitu. Jadi lebih apa ya? Ketika ya benar kalau lagi tongkrongan itu ketika ya apa ya ngomong apa adanya mesti berujungnya sampai bahas konspirasi dunia mungkin ya. Cowok kan selalu topiknya selalu berganti-ganti. Sepakat, saya juga pernah melakukan gitu, maka saya juga merasa butuh itu juga. Mungkin ada yang lain? Ya. Menurut saya dari terbaik itu ketemu ayam sih. Oh, ketemu dengan ya support system. Ayam, ya. Karena kan saya belajar yang banyak. Jadi kalau ketemu tuh benar-benar suatu sendiri. Walaupun cuma bincang cerita, tapi kan kita banyak kan udah lama LDR. Kita banyak apalagi ini ya. Kalau udah kayaknya cas baterai gitu. Saya punya pertanyaan nih, bagus. Kalau khususan buat Lisa ini, saya punya pertanyaan juga. Berarti kayak gitu. Ya, gitu. Yang pertama, tadi konsisten ya, mau yang berpikir apa ya? Ya tadi soalnya benar-benar sudah tetap banget. Karena di waktu semua itu harus diimbangi mas. Harus ada baik dan buruknya. Harus balance. Iya. Tapi kalau menurut saya ayam itu enggak negatif sih. Enggak negatif. Iya, iya. Persepsi setiap orang berbeda-beda. Terus yang kedua buat ini ya, Risa ya. Bentuk apa
healing pada ayam itu seperti apa gitu? Semisal kayak apa ya? Mesti kalau ya mungkin ya kayak kaum hawa kan biasanya ya ngumpat biar caranya ini si cowok itu dia mesti ada masalah mesti apakah gimana? Lebih ke ini sih, lebih ke cerita. Terus Oh, yang cerita. muka dia aja udah. Oh, Gandeng tangannya udah. Gandeng tangan, terus nanti gandeng. Makan bareng, kayak gini tuh udah kayak kita Makan sebagai bareng. lagi peluk ya, Mas. Makan. Itu benar-benar poinnya sangat menunjang ya. Mungkin langsung benar-benar suatu beberapa masalah dunia ini seakan sudah langsung sirna gitu ya. Yes, sudah kayak baterai tuh meledak penuh lagi. Langsung penuhnya 100% gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Ya, Mas. Siapa tadi? Maaf. Sugir. Sugir ya. Ya. Mas Ini tadi pendapat pribadi, maksudnya pengalaman pribadi. Hmm. Kalau saya sendiri tuh mungkin hampir sama dengan Mbak siapa tadi? Mbak Devi ya. Mbak Sarah. Enggak, dengan apa ya? Membatasi dengan bertemu orang-orang, terus di rumah, di kamar, nonton film, atau bercerita dengan keluarga, terus bisa juga cerita sama teman. Intinya lebih membatasi ketemu dengan banyak orang. Terima kasih. Ya. Jadi itu ya alasannya Anda sudah agak menurun Ya. aktivitasnya. Ya. Berarti lagi tak kaburi. Iya, betul. Ya, oke, terima kasih. Mungkin yang belum siapa ya? Ya. Mbak Laili. Kalau saya sama ya sama Mbak Dada. Heeh. Soalnya kalau misal main dulu kan sampai rumah kadang masih keinget lagi. Ya, jadi nggak lebih Cara bisa. Oke, terima kasih. Ya, kasih di. Kalau dari banyaknya diri sendiri yang paling saya suka dan yang paling saya lakukan itu tidur. Tidur. Oh ya, berarti masuk ke dunia isekai gitu ya. Iya. Hmm. Istirahat di dunia nyata. Tapi kalau di dunia mimpi itu kan ada yang buruk, ada yang ini ya, yang benar-benar senang banget gitu ya. Tapi saya juga mimpi kok Mas. Saya benar-benar tidur aja. Seolah-olah ini sudah nggak hidup lagi ya, ya dunia segalanya beserta isinya itu sudah off gitu ya. Terus off sebentar jadi kayak Hmm. bangun-bangun udah seger lagi. Tahu-tahu sudah 1000 tahun kemudian sudah tua, sudah kehidupan sudah berbeda sekali gitu ya. Oke. Mas, saya Ya. punya nggak sih, Mas? Hmm. Kalau menurut saya tidur, Ya. kalau ada masalah, Loh. itu nanti bangun-bangun tuh tetap keinget, Mas. Keinget. Jadi percuma tidur cuma 2 jam. Ya. Iya kan? Hmm. Kalau minggu ya 5 jam gitu ya. Ya. Nah itu kalau nggak dibangun sama ibu, kalau dibangunin minggu itu udah efektif banget paling 3 jam gitu ya. Nah itu kan masalahnya berat, tidur cuma 2 jam, bangun lagi masalah lagi kan? Iya kan? Ya, benar-benar. Ya itu Mas. Terus mungkin dari Mbak Agnes bisa menanggapi. Kalau dari saya pribadi kan konteks yang dulu kan harus istirahat. Jadi itu saya tidur tuh memang mengistirahatkan apa yang perlu istirahatkan. Dari segi fisik maupun otak. Jadi mungkin setelah saya bangun sama-sama dengan itu bisa saya jadi lebih tentang itu. Karena saya istirahat. Jadi untuk ya memang benar seperti halnya mungkin memang sih setiap orang mesti ada masalah lah, dihadapi masalah ya. Kalau selama tidur memang nggak menyelesaikan masalah, tetapi itu ya itu bisa ngetes power kita. Ya mungkin dari Mas, maaf siapa Saya Mas Taryo. Nah, Taryo. Mungkin juga juga. Iya. Kan seperti omongan saya sebelumnya, Hmm. masing-masing itu berbeda karakter kan. Ah. Terus punya cara tersendiri untuk menyembuhkan diri. Terus itu kan nggak yang semuanya itu sama caranya gitu. Mungkin ada yang sama, tapi ada juga yang lakuin itu dia nggak ada apa ya perubahan atau yang kayak bikin dirinya itu jadi tenang itu mungkin beda gitu. Jadi ya tergantung sama karakternya itu sih tadi seperti saya omongin. Oke, terima kasih. Mungkin tadi yang lain. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana
kewajiban atau kehidupan sehari-hari. Ya, soalnya kan ini mungkin karena apa ya? Mungkin di saat zaman sekarang itu sudah lagi booming tentang kesehatan mental dan juga termasuk healing, karena ya healing itu taruhnya orang mungkin ya cuma bermain-main atau bersantai. Nah, mungkin itu juga kan menimbulkan dampak pada diri sendiri, yaitu jadi mungkin itu bisa jadi lupa dengan diri saya sendiri. Bahkan mungkin kalau biasanya ya jadi lupa dengan kewajiban sendiri, terlalu asik dengan diri tersebut. Nah, mungkin dari pendapat teman-teman gimana? Bagaimana manage-nya? Ya. Kalau saya pemiliknya, kalau kita udah punya masalah, setiap hari kan kita pasti ada masalah. Tentu. Setiap harinya cara kita healing yaitu harus balik lagi ke ibadah yang tadi. Ibadah itu memang sholat itu harus kewajiban. Tidak semua orang berzikir. Berzikir itu terus yang duduk terus menghadapkan benar-benar menghadap ke Tuhan Allah. Itu benar-benar sampai ya diam. Terus hati kita tuh sinkron kayak gitu loh mas. Hati sama pikiran kita tuh benar-benar kosong dan cuma ada Allah di situ. Jadi ya healingnya kan tadi mbaknya salah satunya kan berzikir itu ya mungkin dari nafas tersebut kemudian timbullah kesadaran bahwa di dunia ini tidak hanya sekedar untuk beribadah, mungkin melakukan setiap orang memiliki kewajiban. Jadi hal tersebutlah untuk mendorong untuk produktif lagi untuk kehidupannya. Ya, itu juga bagus ya. Biasanya kalau kan siang ke pagi sampai siang, pagi sampai sore sampai malam itu kan kita masih belum sinkron buat zikir. Biasanya kalau saya antara kerja subuh itu tahajud sampai subuh kayak gitu. Terus nanti paginya tuh udah benar tenang ya. Kalau maghrib isya itu kalau buat zikir masih belum sinkron sih. Itu mas. Oke, terima kasih. Ya mungkin ada ya teman-teman yang lain dari Mbak Agnes. Oh Mbak Sini, maaf ya. Saya sih gimana cara berjuang antara diri sama kesibukan. Kalau saya juga manajemen waktunya jelas gitu, saya pasti list besoknya mau ngapain aja. Bikin schedule. Jadi waktunya tuh tidak berabrak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin dari Mbak Devi. Kalau saya sama sih kayak sama Mbak Siti, mungkin bikin list apa aja yang mau dilakuin besok. Jadi kita bisa tahu kapan kita ada waktu luang untuk menenangkan diri. Ya, terima kasih. Kemudian yang lain. Mungkin dari Mbak Dalila. Kalau saya tuh kalau nangis tadi kan, jadinya kan nangis. Tapi kalau nangis tuh untuk masalah-masalah yang menurut saya udah berat banget sih. Kalau untuk masalah kayak satu tugas yang menumpuk keseharian itu tuh kayak cuma diem aja sih, diem terus ya bener tidur juga. Jadi kalau misal ada waktu yang bisa saya gunakan buat istirahat kayak gitu, walaupun memang kadang tuh tugas numpuk kan. Cuman kalau tugas numpuk tapi dirinya kita udah capek kan nggak bisa jalan otak kan. Nah itu saya emang ngasih waktu buat gak mikir apa-apa. Ya itu kayak buat tadi kayak sosmed diam diri terus buat nge-scroll sosmed gitu sih. Nah, dari pengalaman dari Mbak Dalila ini juga menarik. Mungkin kalau yang saya rasakan ya ketika lagi mengungkapkan perasaan seperti Mbak Dalila yang dilakukan itu mesti untuk membangkitkan lagi untuk produktivitas pada diri itu kan agak sulit ya. Menurut Mbak Dalila gimana? Membalikan produktivitas. Ya. Jadi itu kan bisa tugas terus mau ngerjain kok kayak tubuh tuh gak kuat buat ngerjain gitu ya. Udah berarti ngasih waktu buat istirahat dulu. Ntar kalau udah istirahat, ya kalau langsung kepikiran kan aku deadline segini tadi aku tadi udah istirahat, sekarang waktunya ngerjain lagi kayak gitu sih. Oke, terima kasih dari Mas Taryo tadi. Oh, kalau dari saya sendiri sebenarnya kalau masalah itu sama beban itu tergantung sama orangnya. Kan ada yang semua itu nggak terlalu dibikin masalah, yang penting lakuin gitu. Nah, itu
itu termasuk dari cara saya sendiri. Jadi kayak nggak terlalu ada masalah yang berat untuk saya karena masalah tuh bukan dihindari tapi dihadapi. Jadi ya lakuin aja. Jadi untuk masalah healingnya kan kalau saya cuma nongkrong sama teman-teman itu nggak memakan waktu yang banyak, jadi menurut saya setiap hari bisa dilakukan. Ya, bagus itu juga mungkin kalau healing itu memang diperlukan dengan secukupnya saja, tapi setiap permasalahan itu tetap ada dan harus dilaksanakan, tetap diselesaikan lah. Ya mungkin dari Mas siapa tadi? Mas Sukir. Nah, dari tadi Pak terus. Sukir. Nah, bagaimana pendapat Mas Sukir? Kalau saya pribadi ya, karena healing saya itu simple banget, jadi alhamdulillah nggak mengganggu produktivitas. Jadi misalnya saya dari pagi gitu ngapain gitu kan, ada tuntunan apa, terus malam kan masih punya waktu luang tuh, nggak apa ya kayak nggak ketang 2 jam apa 1 jam gitu, ya udah saya buat nonton film atau apa gitu yang ya nggak melulu soal pekerjaan gitu, seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya hampir sama kayak yang bilang, mengembalikan rasa untuk kembali lagi untuk berproduktivitas itu gimana? Istirahat. Kemudian nanti habis itu keinget lagi. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari Mbak lainnya. Kalau saya udah merasa gitu baru cari waktu buat sendiri gitu. Enggak itu waktunya harus malam atau apa. Oke, berarti memang berarti ya hampir sama ya, sama. Oke, terima kasih. Ya. Saya mau cerita sedikit terkait istirahat ya. Itu kalau saya pribadi saat istirahat saya kurang tuh, saya tuh gampang sedih sama gampang marah dulu. Karena pressure aku tuh jadi kayak bawaannya tuh emosi. Itu juga. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, ya itu tetap berarti memang diri dari Mbak Nur itu memang benar-benar membutuhkan. Oh, Mbak Siti ya, Mbak Siti itu memang memerlukan istirahat juga itu. Kalau orang itu sudah istirahat tidur tapi bangun emosinya masih menjaga, lanjut aja. Lanjut gas. Iya. Ya mungkin gitu aja sih dari tema tentang healing ya. Akan mungkin kesimpulan secara garis besarnya, healing itu sesuatu pencapaian kebahagiaan, dimana mungkin dari segala permasalahan itu membuat setiap orang itu mesti down, merasa ya sedih atau stres dan sebagainya. Terus healing itu juga sebagai media penyembuh atau pemulihan pada diri seorang, entah itu secara fisik maupun itu mental. Kemudian dari salah satu merefresh fisik dari atau mental juga itu termasuk juga merefreshing otak, dan juga untuk secara mental itu membangkitkan lagi moodnya dari mood yang bad mood jadi mood yang lebih baik. Ya, mungkin terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman, dari acara FGD ini saya dokumentasikan untuk kepentingan penelitian juga. Apakah diperkenankan dari teman-teman? Iya. Ya, mohon maaf ya tadi menyampaikannya agak terlambat, baru keingat sekarang ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Semoga dari teman-teman diberikan untuk kesehatan, diberikan lancar rezeki, dan pencapaian cita-cita dari teman-teman bisa tercapai. Untuk itu terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.